dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Sebagaimana kita ketahui juga ya Pak ya, bahwa Bawaslu Republik Indonesia ini memang telah menghimbau kepada seluruh pejabat negara melalui surat imbauannya. Seperti apa ini penjelasannya Pak? Ya, makasih Mas Fabri yang ini kalau dengan berdasarkan nomor 810 itu ya, 810 PM 00.00K111 tentang himbauan netralitas pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Itu kampanye oleh pejabat negara atau pejabat lain serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara tertanggal 13 November tahun 2023. Terus surat tersebut juga sudah kami tindak lanjuti untuk tingkat Kabupaten Sukoharjo. Itu, Mas. Oke. Pak Asis, dalam hal pemilu, apa norma larangan kepala desa dalam pemilu, Pak? Ya, terima kasih. Kalau dalam pelaksanaan pemilu kali ini, penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, adapun norma larangan kepala desa tertuang pada dalam pasal 280 ayat 2 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Terus pelaksanaan dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa ini Pak. Oke. Ya. Jadi memang aturannya juga lumayan banyak ya Pak ya? Lumayan banyak dan jelas. Ya, ada sanksi-sanksi. Ya. Terus untuk sanksi terhadap netralitas kepala desa seperti apa Pak? Untuk rinciannya Pak? Sanksi yang diberikan seperti apa? Kalau sanksi berdasarkan pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa dan atau anggota Badan Musyawarah Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Oke. Sedangkan lanjutan untuk pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak sama juga 12 juta. Dendanya lumayan gede ya Pak ya. 12 juta rupiah loh. 12 juta rupiah. Jadi kalau dibuat belanja bisa dibelanjakan apapun ya Pak ya. Bisa buat beli kulkas, bisa buat beli handphone, beli ngemol, bisa buat beli makanan juga. Makanya ini biar nggak dapat sanksi ya tetap harus dipatuhi ya aturannya. Terus untuk pertanyaan berikutnya ini Pak, bagaimana jika dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu terdapat dugaan pelanggaran yang memang dilakukan oleh kepala desa? Ya, terima kasih Mas Uli. Dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu didapat dari temuan dan laporan. Ini adapun pelanggaran sebagaimana yang dalam peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 bahwa pelanggaran meliputi 1. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. 2. Pelanggaran administratif pemilu dan yang ketiga pelanggaran pidana pemilu. Nah, kalau dalam dugaan pelanggaran yang dilakukan kepala desa maka dikategorikan bukan pelanggaran pemilu Mas Dimas. Namun itu merupakan pelanggaran peraturan perundangan lainnya sehingga dalam hal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa tersebut Bawaslu merekomendasikan atau menuliskan pelanggaran peraturan perundangan yang lainnya kepada
instansi atau pihak yang berwenang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Oke. Cukup sekian. Terus untuk teknisnya ini Pak, bagaimana Pak teknis penyampaian sebagaimana dimaksud dengan rekomendasi atau penerusan seperti yang disampaikan Bapak tadi? Ya. Kalau dalam hal rekomendasi atau penerusan sebelumnya ditentukan dalam rapat pleno Bawaslu, Mas. Adapun berkas yang kami sampaikan ya tentu sudah diatur dalam peraturan Bawaslu, di antaranya satu, formulir temuan atau laporan, kajian dan bukti. Nah, kesemuanya itu formulirnya juga sudah diatur dalam peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022. Yang selanjutnya apabila sudah direkomendasi atau diteruskan, maka kemudian kami Bawaslu juga menyampaikan kepada pelapor juga mengumumkan terkait status dugaan pelanggaran. Oke. Baik. Terus untuk tugas Bawaslu sendiri ini apa aja Pak tugasnya setelah rekomendasi atau penerusan disampaikan kepada pihak yang berwenang? Nah, kita simpel aja Mas ya, Mas. Apabila rekomendasi atau penerusan telah disampaikan, maka kemudian Bawaslu tetap mengawasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran oleh instansi yang berwenang. Kita cuma mengawal gitu enggak? Oke. Terus bagaimana Pak mekanisme penanganan pelanggarannya terhadap perundangan lainnya? Nah, untuk konteks penanganan pelanggaran perundang-undangan lainnya itu satu. Awalnya kan informasi awal, Mas. Informasi awal kita langsung investigasi. Setelah investigasi kita mengklarifikasi dan masuk ke form A. Oke. Setelah kita masuk ke form A, meneruskan ke instansi yang berwenang. Dan hasil pengawasan dugaan pelanggaran perundangan lain, terus form A itu bukti-bukti. Setelah bukti-bukti, penerusan ke instansi yang berwenang. Terus yang ketiga laporan, terus adanya kajian awal. Setelah kajian awal kita meneruskan kembali ke instansi berwenang. Sedangkan untuk penanganan pelanggaran perundangan-undangannya 4 itu hasil pengawasan juga pelanggaran perundang-undangan yang lain beririsan dengan pelanggaran pemilu. Terus adanya form A, rapat pleno pembentukan, form temuan, terus proses penanganan pelanggaran gitu. Baik, Pak Sis, kepala desa tentu mempunyai beberapa fasilitas ya yang melekat pada dirinya. Kemudian bagaimana Pak jika fasilitas tersebut digunakan untuk kepentingan politik? Ya, terima kasih Mas ya, itu kan juga kesempatan bagi kepala desa. Ya, kita kan juga istilahnya memberi apa himbauan atau istilahnya pencegahan ya itu. Tentunya setiap pejabat negara itu difasilitasi mungkin sepeda motor, bahkan rumah dinas. Namun hal tersebut juga diatur ya, sehingga apabila fasilitas tersebut untuk kepentingan sebagaimana yang dilarang dalam pesta demokrasi. Kemudian dalam aturan maka jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 281 ayat 1 huruf A bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas yang pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan undang-undang. Pada pasal 305 ayat 1 bahwa penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan presiden dan wakil presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokol dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara proporsional dan proporsional. Baik. Kemudian Pak, apa sanksi Pak yang akan diberikan terutama dalam hal penggunaan fasilitas maupun program dari negara? Tentu ini banyak banget ya pasal-pasalnya ya Pak ya. Nah, kalau mengenai itu pasal
kita menggunakan pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan didenda paling banyak 36 juta rupiah. Oke. Jadi lumayan gede ya ini dendanya. Ya. Oke, Pak. Bagaimana juga ini untuk langkah Bawaslu dalam rangka pencegahan terhadap potensi pelanggaran, Pak? Untuk dalam mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini, khususnya Bawaslu Sukoharjo telah melakukan berbagai program pengawasan partisipatif mulai dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemudaan, mahasiswa dan lain sebagainya. Hal ini untuk hal yang menjadi penting adalah pengawasan adalah peran masyarakat. Kami mengharapkan peran masyarakat dapat terus mendukung Bawaslu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Iya. Baik, Pak Asis, bagaimana Pak mekanisme apabila ada yang ingin mengadu ke Bawaslu? Misalkan ada masyarakat yang ingin mengadu ke Bawaslu, ini mekanismenya seperti apa, Pak? Misalkan ada yang mau mengadukan keluh kesah, misalkan ada pelanggaran kayak gitu. Oke. Atau barangkali ini ya, peran masyarakat juga sangat penting ya dalam setiap gelaran pemilu. Apa aja Pak tugas dari masyarakat ini, Pak? Peranannya pasti juga banyak ya? Ya, peran masyarakat sebenarnya dalam setiap gelaran pemilu. Apa tugas masyarakat? Nah, peran masyarakat dalam suksesnya penyelenggaraan pemilu diantaranya 1, turut melakukan sosialisasi aturan pemilu. 2, memantau pelaksanaan pemilu agar sesuai aturan. Itu perannya ya. Terus ikut mencegah terjadinya pelanggaran pemilu sesuai dengan peran sosialnya masing-masing. Terus turut mempublikasikan tentang kecenderungan pelanggaran. Terus dukung terciptanya ketaatan peserta dalam penyelenggaraan pemilu. Oke, baik. Selama ini Pak, bagaimana kesiapan Bawaslu pada pengawasan tahapan kampanye? Pada dasarnya kami telah siap dalam mengawasi seluruh tahapan dalam penyelenggaraan kampanye ya. Khususnya pelaksanaan kampanye ini Bawaslu telah meluncurkan aplikasi yang nantinya akan digunakan di seluruh jajaran pengawas di seluruh tingkatan. Dan kami Bawaslu Sukoharjo juga telah menggelar apel siaga pengawasan yang diikuti oleh seluruh jajaran kami. Apel siaga merupakan bentuk kesiapan kita dalam mengawasi tahapan kampanye. Pengawasan yang diikuti oleh seluruh jajaran kami. Apel siaga merupakan bentuk kesiapan kita dalam mengawasi tahapan kampanye. Oke. Kemudian Pak, bagaimana jika nanti terdapat pelanggaran pidana pemilu, Pak? Ya, terima kasih Mas. Bagaimana jika terhadap dugaan pelanggaran pemilu ya? Kami Bawaslu Sukoharjo telah membentuk tim sentra penegak hukum terpadu atau Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian Resort Sukoharjo dan Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Nah, tim Gakumdu telah membangun komitmen bersama dalam melaksanakan tugas dalam hal menangani dugaan pelanggaran pidana pemilu. Oke. Terima kasih untuk Pak Asis atas waktu dan juga informasi yang telah disampaikan hari ini dalam Politik Asik. Terima kasih juga untuk travelers yang sudah menyimak siaran kami. Sampai ketemu lagi besok ya. Stay tune terus hanya di 103,5 TR Radio, musik dan informasi terbaik. Saya Febri Kurniawan, selamat siang dan sampai jumpa. Politik Asik. Cara asik berpolitik. Ya.